Kebakaran Pitomindo. Astagfirullahaladzim. Kebakaran melahap sebuah pabrik obat di kawasan industri Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar dan memicu kepanikan sejumlah karyawan yang langsung berlari menyelamatkan diri. Ledakan juga sempat terjadi dari dalam pabrik saat peristiwa terjadi. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api, namun sempat kesulitan karena api bercampur dengan bahan kimia. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Terus dari sektor Gunung Putri memberangkatkan 3 unit pemadaman dan 1 unit rescue. Terus dibantu dari sektor Cilengsi, Babakan Madang, dan 1 unit dari Kota Bogor. Untuk objek yang terbakar apa, Bang? Untuk objek yang terbakar itu ruang produksi. Ruang produksi apa, Bang? Obat. Obat. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga demi konten di media sosial, 2 kelompok remaja tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jakarta Timur. Di tengah kepadatan penumpang, 2 pria bertindak asusila di dalam bus Transjakarta. Polisi mengungkap jaringan sindikat perdagangan bayi melalui media sosial. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Nata Arman, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa iNews Pagi, kita awali informasi belasan remaja anggota perguruan silat ditangkap polisi usai konvoi di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Para remaja tersebut juga melempari warga dengan batu. Belasan remaja konvoi dan nyaris bentrok dengan warga di tepi Jalan Raya Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Remaja tersebut konvoi sambil melempari warga menggunakan batu. Untuk menghindari kondisi lebih parah, polisi yang mendapat laporan dari warga langsung datang ke lokasi. Petugas menangkap belasan remaja yang diduga anggota salah satu perguruan silat tersebut. Oleh petugas, para remaja ini digiring sambil mendorong motornya ke Mapolsek Mojo Agung. Sehingga ada sedikit biasakan dengan masyarakat, dan kami amankan sebanyak 18 orang dengan sepeda motor, ada kurang lebih 12 unit sepeda motor. Setelah dikumpulkan di Mapolsek Mojo Agung, penanganan para remaja ini akan dilimpahkan ke Mapolres Jombang. Pemirsa, terjebak dengan modus COD atau bayar di tempat, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di Depok, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diringkus oleh pihak kepolisian. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan amukan massa. Warga tak bisa menahan emosi setelah mengetahui motor yang ditawarkan pelaku merupakan hasil kejahatan. Beruntung petugas dari Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku. Menurut keterangan warga, peristiwa bermula saat rekan korban yang kehilangan motor sejak 10 hari lalu melihat motor yang hilang diposting di akun jual beli online. Warga kemudian menjebak pelaku dengan cara seakan-akan hendak membeli motor dengan sistem bayar di tempat. Dia juga yang ikut jebak, gitu. Kok bisa dapat di sini? Di mana, Mbak?
pura-pura COD-an katanya gitu, bisa mau beli motor gitu. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku digiring pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap jaringan sindikat perdagangan bayi melalui media sosial. 9 orang ditangkap, berikut otak pelaku. Ngapain? Diam semua, diam. Diam. Mau siapa? Aku sopir truk. Penyergapan dilakukan di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, petugas mendapatkan pelaku bersama seorang pria berikut bayi mungil yang diduga akan diperdagangkan. Sebelum menangkap keduanya, petugas terlebih dahulu menangkap 2 orang wanita lain, di mana salah satunya seorang ibu hamil yang diduga akan menjual bayinya. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, keempat pelaku berikut dengan bayi berusia 5 hari langsung digelandang ke Polrestabes Medan. Hasil pengembangan, polisi menangkap 5 tersangka perdagangan bayi lainnya. Ibunya menawarkan untuk diadopsinya anaknya, tapi pada saat itu masih mengandung, belum melahirkan, 9 bulan, kepada tersangka N. Namun demikian, karena tidak sanggup membayar dengan sejumlah uang yang akhirnya tidak disepakati, tersangka N menawarkan ke pembeli lainnya melalui kedua bidan ini. Kanfitji juga mengungkap bahwa pelaku melakukan penawaran jual beli bayi dengan modus adopsi anak melalui media sosial. Saat ini, 9 orang tersangka sudah ditahan di sel tahanan Polrestabes Medan dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bulan pasca bencana banjir di Sumatera, sejumlah warga PD Jaya Aceh masih bertahan di pengungsian. Bahkan mereka tidak bisa kembali karena hunian mereka rusak parah hingga hampir mustahil untuk diperbaiki. Seperti inilah kondisi para korban banjir bandang dan longsor di Desa Musanah Raya, Kecamatan Murah II, PD Jaya Aceh. Selama hampir 2 bulan mereka masih bertahan hidup di tenda darurat yang dipasang di halaman musala desa tersebut. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak lagi dapat ditempati. Material lumpur setinggi atap rumah menimbun bangunan membuat permukiman rusak parah dan mustahil untuk dihuni kembali. Dengan alasan adanya para pengungsi tidur di dalam tenda milik BNPB. Saat malam tiba, suhu udara terasa dingin, sementara nyamuk dan debu menambah penderitaan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Para pengungsi berharap pemerintah segera memperbaiki rumah-rumah mereka. Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan pembangunan sumber bor karena sumber air bersih di permukiman mereka ikut rusak diterjang banjir. Warga juga menantikan hunian sementara atau huntara agar segera dapat ditempati. Harapan ini kian mendesak mengingat tak lama lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama tinggal di tenda darurat, sejumlah pengungsi mengaku jatuh sakit akibat cuaca dingin dan paparan debu, dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Banyak diantaranya mengalami batuk dan gangguan kesehatan lainnya. Mau nggak mau kami harus mau, karena tempat lain nggak ada, rumah nggak ada, nggak mungkin kan di tenda di bulan puasa. Oke, ini berapa banyak Bu kira-kira Bu di sini Bu rumahnya yang tertimbun lumpur Bu? 70 lebih kakak. Yang tertimbun, itu yang tertimbun. Ada, semua sakit, orang tua pun sakit-sakit. Oh, ini karena apa? Banyak jamu atau dingin nih Bu? Cuaca, mungkin debu, hujan. Dengan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, para pengungsi menanti uluran bantuan serta kepastian tempat tinggal yang layak. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.